Daging bagian mana Kalian ketika aja, Yesus Nabi. disalibkan? Kalian aja. Daging bagian mana ketika Yesus Nabi Muhammad kalau disalibkan? dicaci maki marah nggak kalian ini? Lu kok caci maki? Siapa yang mencaci maki? Mana ada kita caci maki? Marah nggak? Gini Bunda Nora, biar kita nggak dianggap caci maki ya. Di dalam Yohanes 1:14, dengerin dulu. Marah nggak? Saya tanya. Dengerin dulu. Daripada kita dianggap caci maki, aku lurusin dulu ya. Marah nggak kalian? Ya dengerin dulu Bang, dengerin dulu. Di dalam Yohanes 1:14, di situ bukan manusia. Dengerin dulu, di situ bukan manusia. Yang betul itu dengerin dulu. Kalau ada orang ngomong dengerin. Pertanyaannya daging gimana? Iya dengerin dulu. Kali Ya, dengerin dulu. kali daging. Hoi, dengerin dulu. Di Iya, dalam kali. Yohanes 1:14 itu tertulisnya itu adalah sats egeneto. Sats itu artinya daging, bukan manusia, bukan daging. Aduh. Daging itu. Ayo, mau lari kemana? Ayo. Mana? Itu daging bukan sats itu. Saya tanya, sats egeneto itu daging bukan? Kita bahas. Nggak ngerti kan? Ampun Ardiansa nggak ngerti. Lanjut. Kalau Ardiansa kok tuh botol. Nah, kalau botol kenapa kau yang nggak ngerti? Botol, Kucluk. ngerti nggak? Itu tadi pertanyaan masa harus gua jawab. Pertanyaan seperti itu. Hah? Lah yang sats egeneto itu daging. Pertanyaan seperti itu harus saya jawab. Ya udah lanjut Bunda, Oke. lanjut Bunda. Bang Jojo, Bang. Gila itu, Bang. Nora itu. Ya. Pertanyaan daging ketuhanan gimana? Lah, sekarang begini, kan kalian mengatakan Jangan Yesus ini- itu adalah Tuhan. Iya, makanya dengarkan satu-satu lah, Bang. Nanti lama-lama dagingmu itu juga akan kupotong. Bukan. Kalian Sabarlah itu dulu. melakukan ya. Kalian Dengarkan saya Bang Jojo, Bang. Nih, Dengarkan dulu, sebentar. Ya, oke. Sekarang begini. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Satu apa mereka? Senangnya dalam hati punya Tuhan ada tiga. Kan? Ya satu, ngerti nggak? Kau artinya satu, ngerti nggak? Nora. Saya tanya mereka satu apa? Artinya satu itu tiga lah. Ini cewek nih, Ardiansa cewek kalian ini, kau ini. Oh itu cewek apa cowok sih Ardiansa? Oh, Bang Adriansa jangan ngomong dulu, Bang. Dia nggak mau dengar. Ya udah aku diem. Oke. Salah kalian. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Satu Ya. apa mereka? Satu Satu apa? Hakikat. Hakikat. Oke, Yesus hakikatnya apa? Satu hakikat sang pencipta semua. Allah Bapa Putra Roh Kudus. Saya tanya, hakikatnya Yesus apa? Kita. Hakikatnya Yesus apa? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya sebagai apa? Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai Tuhan lah. Hei! Mana sih? Cuk! Ya. Lukas 1 nomor 31. Coba kau Datang baca. malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria ini hakikatnya sebagai apa? Ya. Saya ini lagi ya Lukas 2 ayat 10 ya. Saya bertanya Lukas 1 nomor Mau baca dulu 31. makanya saya bilang, saya jawab pertanyaan saya, hakikat saya, Tuhan saya tuh hakikatnya Tuhan, ngerti nggak? Yang dilahirkan Bunda Ada Maria, datanya. Iya, saya ada datanya, ngerti? Hah? yang Lukas dilahirkan 2, Bunda Maria, saya Iya, tanya saya bacakan dulu. Iya, kan saya Jojo, bilang. Bang. Oke, Lukas 1 baca itu lah. kan sambung Baca. menyambung ya. Ya, saya baca Sambung dulu ya. menyambung. Nah, Baca. iyalah, kau itu udah, aduh, kayak benar aja kau hidup kau ini. Oh ya benar lah hidupku Benar tidak menyembah dari mana manusia kau? yang berkelamin. Aduh. Ya. Nah, aku bacain dulu ya. Yes. Lukas 2. Hmm. Lukas, cepat buka si Lukas. 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 Yup. Di mana kau Lukas? Ini saya ada di sini. Yup, silakan. Lagi ke kamar mandi tante. Lalu kata malaikat kamar mandi. jangan Oke. takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan.
Di kota Daud jelas. Oke, sekarang saya tanya, yang Hakikatnya menyampaikan Tuhan nggak? ini, Hakikatnya Tuhan sebentar nggak? dulu. Nggak, Saya tanya hakikatnya dulu. Tuhan nggak? Saya tanya dulu. Sebentar dulu. Hah? Sebentar Ya, dulu. udah jelas ya Kalau hakikatnya. kamu Salah, lari salah, ke salah. situ, Ya. Kalau kamu lari Ya. ke situ, saya akan membuka di dalam Lukas 1 nomor 31. Pertanyaan saya, malaikat menyampaikan bahwa yang dilahirkan Tuhan itu, yang ya telah hari ini telah lahir bagimu Tuhan, itu kepada siapa? Kepada siapa? Ya, Lukas 1. Lukas 1:31. Ya, oke. Ya. Buka. Saya pakai Bible kau loh. Iya. Silakan. Ya, silakan baca. Ya, Lukas dan- 1 nomor 31. Levis tolong di-mute. Iya. Baca atau saya yang baca? Coba. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ah, sekarang situ ada Tuhan nggak? Hah? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Tadi kan saya baca apa? Mana Tuhan? Iya, Di saya dalam baca tadi Lukas apa? 1. Lukas 2. Mana Oi. Tuhan di dalam Lukas 1? Lukas 2 saya baca apa? Oke. Lagi. Oke, Inilah pertanyaan botolnya saya. kalian ini. Pertanyaan saya di dalam Lukas 2, malaikat siapa yang menyampaikan kepada gembala? Ya malaikat lah. Usuran Tuhan. Malaikat siapa? Siapa Hah? namanya? Siapa namanya? Oh, Gak siapa jelas. namanya? Gak terkenal. Malaikatnya gak terkenal. Gak jelas Siapa siapa itu. namanya gimana Orang sih? asam itu. Tiba-tiba dia mengaku jadi malaikat Tuhan. Aduh, Nora. Hah? Hei. Oke. Tahu, kalau Yuk, kena- coba. Biar jangan kita banyak apa. Aja kau baru Nora. Diam. Kau diam. Saya kasih tahu sama kau. Tahu itu Yang siapa, berhak Nora. tahu. Udah Yang jelas-jelas. berhak tahu. Kau dengarkan dulu. Hei penyembah manusia. Yang Kau berhak udah tahu. jelas. Tahu. Kau penyembah goa, ngerti? Aduh. Jojoba. Nanti kusuruh kau Tahu. nenen aja kau ya. Kau penyembah goa, ya. Sebentar, kau di bawah dulu sebentar. Saya kasih tahu. Nanti kau naik lagi. Kau naik lagi ya. Yang berhak tahu yang dilahirkan itu adalah Tuhan siapa? A. Ibunya. B. Gembala. Itu pertanyaan saya. Yang berhak tahu yang dilahirkan itu adalah Tuhan untuk semua bangsa. Siapa? Ibunya atau gembala? Kalau gembala, suruh gembala itu aja yang melahirkan Tuhan. Jangan si Maria. Masa itu saja nggak ngerti? Yang kedua, malaikat yang di dalam Lukas 2, itu malaikat siapa namanya? Kalau di dalam Lukas 1, nomor 26, jelas. Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu atau pesan. Jelas. Nah, malaikat yang di dalam Lukas 2 ini malaikat siapa? Gabriel. Malaikat Silakan, dari Nia. Gua Hiro. Malaikat dari Gua Malaikat Hiro. dari gua Hiro. Jadi kira-kira malaikat yang ada di dalam gua ketika mayat Tuhan kau dicuri, malaikat siapa itu? Itu yang cium-cium batu itu. Bukan malaikat yang waktu Maria Iya, yang Magdalena cium batu bukan? nangis. Bukan, Yang batu. bukan. Kami Batu, gak mencium batu. Sekarang Kok begini, malaikat emosi? yang masuk. Martin kok Tahu dia, emosi? Martin. Ditanya baikin Martin, loh. saya tahu. Saya bagian kedagingan ketika daging Yesus waktu berumur 8 hari dipotong jegruk. Nah, kan? Jangan emosi-emosi lah. Saya cuma minta nama malaikat yang ada di dalam Lukas 2. Tolong beritahu saya. Kok jadi gini ya? Niha. Niha. Halo, Halo, selamat Niha. malam. Ya, selamat malam, Bu. Ada apa, Bu? Malam. Agama apa, Bang? Kalau saya Kristen, Bu. Alhamdulillah masih Kristen, kau akan di neraka jahanam. Remek. Remek. Ya, malam, Bunda. Assalamualaikum. Malam. Oh, Islam ya, Bang? Iyalah, ngapain Kristen? Udah jelas agama pagan. Ya, Bang, dibawa dulu ya, Bang. Oke. Jojoba, sebentar ya, Bang Niha ya. Jojoba, sekarang tunjukkan sama saya, kasih tahu sama saya, yang berhak mengetahui Tuhan dilahirkan itu adalah siapa? Ibunya atau gembala? Kau paham nggak sih? Paham Alkitab nggak sih kau? Lukas 1 nomor 31. Kau paham ya. Alkitab nggak? Hah? Saya paham, karena saya paham, dari akhirnya mana? saya tidak mau menjadikan Kau- Yesus kau- itu adalah Kau belajar Tuhan. Alkitab Karena nggak? nggak mungkin Bang Joba, saya punya Bang Tuhan Joba. itu. Bang Joba, Aku udah kita buat timer waktu, timer waktu. Bang Joba, kita buat timer waktu dibahas tentang Kristen. Nah, nggak usah, ya. Iya, iya biar tahu orang ini bang. Tahu ya Bang Jojo, kalau Bang. ternyata kalian menyembah manusia gitu. Bang Jojoba.
Berapa Sekarang menit ke begini. berapa menit Diam kau dulu lah bahas ke Kristen? Kau berapa menit kau urus saja dulu itu pinahanmu tuh di sana. Niha, Bang Niha, saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Maria, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Yesus. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada gembala bahwa telah lahir Tuhan. Pertanyaan saya, yang berhak tahu Tuhan dilahirkan di muka bumi ini siapa? Ibunya atau gembala? Sebelum saya menjawab, Bu, satu pertanyaan saya buat Ibu. Tujuan apa Ibu tanyakan tentang Kok sebelum menjawab? Ya dijawab lah. Sementara Ibu itu Islam. Ngapain Ibu bahas Alkitab? Ini gini Pak, sebentar. Saya sebagai dengerin Pak. Saya juga menyampaikan Pak, dengerin. mau Dengerin Pak. Hoi, dengerin. Ini yang punya Komal saya. Dengerin dulu, jangan ngoceh melulu. Ya, saya ini yang punya klinik penyembuhan Oten. Jadi di sini kami memang sengaja berusaha menyembuhkan teman-teman Oten yang lagi sakit. Gitu loh. Ya dengerin dulu, nanti aja ngomongnya. Saya kan masih ngomong. Jangan ngomong dulu. Saya ini pemilik Komal. Dengerin dulu. Kalau kau nggak bisa diatur, saya tendang ke neraka. Loh, ke neraka beneran kan? Makanya. Tuh kan, anak saya ngamuk. Ya lanjut Bunda. Bang Niha, silakan dijawab Bang. Saya cuma minta butuh jawaban. Apakah betul? Bukan. Siapa yang berhak mengetahui? Satu contoh aja deh. Ketika anak saya di sekolah membuat suatu kesalahan atau melanggar gitu loh. Nah, yang ditelepon ini siapa oleh gurunya? Saya atau tetangga saya? Nah, yang berhak tahu bahwa Maria melahirkan Tuhan ini siapa? Maksudnya begini, di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat yang tidak tahu siapa nama malaikat itu menyampaikan kepada para gembala-gembala telah lahir Tuhan. Nah, sementara di dalam Lukas 1:31, malaikat Gabriel ya yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan ini adalah manusia. Gak ada Tuhan di situ. Jadi saya pengen tahu, Pak. Kira-kira yang berhak tahu ini siapa? Maria atau gembala? Silakan, Bang. Loh. Apa Bu? Oke. Kenapa Bu? Capek Ibu bicara? Saya bertanya kepada Bang Niha. Kalian Apapun mengatakan Yesus ceritanya, Tuhan. Pertanyaan Ibu saya tidak mau mendengar karena Ibu itu Islam. Tidak ada ceritanya Ibu. Ngapain lu naik ke atas kucluk? Kalau gitu ngapain lu naik ke atas? Kau ke neraka aja. Yang naikkan saya. Ya udah kau ke neraka. Nah, mampus. Oke, saya sapa. Ucok, Bang Ucok. Tommy Sitang, si Tombol. Halo Tommy. Halo juga Kak. Ya, agama apa Bang? Kristen. Ya silakan Bang. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Di manakah Tuhan itu sekarang, Allah itu? Lucu ya, saya tanya. Yang berhak tahu dilahirkan Tuhan itu ibunya atau gembala? Gimana maksudnya? Kan? Bang, tadi saya kan bertanya, ya kan? Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Sementara di dalam Lukas 2 dikatakan kepada para gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, yang berhak tahu yang dilahirkan ini adalah Tuhan, siapa? Ibunya yang namanya Bunda Maria atau para gembala-gembala? Ya. Yesus. Tuhan. Oh, Tuhanku. Bunda Maria Saya kan bertanya. Saya bertanya, Bang. Yang berhak tahu.
yang dilahirkan Tuhan ini siapa? Ibunya atau gembala-gembala? Ya ibunya. Nah, kenapa di dalam Lukas 1:31 di situ tidak dikatakan tapi seorang anak laki-laki? Putus Bunda, putus tadi, diulangi lagi Bunda. Oke. Kenapa di dalam Lukas 1:31 malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu manusia bukan Tuhan? Kenapa di dalam Lukas 2 malaikat yang tidak tahu siapa namanya menyampaikan kepada para gembala yang dilahirkan Tuhan? Mana yang benar? Ya Lukas 2 lah yang benar. Jadi yang berhak tahu adalah gembala bahwa yang dilahirkan Tuhan, bukan ibunya. Ibunya yang melahirkan si Isa. Oke, saya tanya, Maria tahu nggak yang dikandung dia, yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Enggak. Terus, kalau dia tidak tahu, kenapa gembala-gembala itu tahu? Ya dia kan diutus dari roh, dari Bapa. Aduh, Tuhan. Udah, oke lah. Sekarang begini, kenapa Maria tidak tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Betul ya, Tommy? Ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah Maria sudah tahu bahwa yang dilahirkan dia itu adalah Tuhan? Ya tidak. Tidak. Berarti pada waktu Yesus belum dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus lah Tuhannya. Aduh. Kau tadi ngomong, waktu Maria mengandung Yesus, dia tidak tahu yang dikandungnya adalah Tuhan. Nah, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Ya, Tuhannya. Cumananya kau ini. Si Maria Tuhannya Bapa. Jadi ketika sudah lahir Yesus, sekarang Tuhannya Maria siapa? Ya Bapa Tuhannya. Dia nggak menyembah Yesus. Ya tapi kan dia anaknya Yesus. Saya tanya, ketika Yesus sudah lahir, apakah Maria berpindah lagi Tuhan? Jadi Tuhan Maria Yesus? Ya tidak lah. Bang Beni, saya pikir Bang Beni apa? Noise. Jadi Tuhannya Maria sampai sekarang ini Yesus apa Bapa? Ya dua-dua. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Oh. Yang mana Tuhanmu? Ya Yesus. Jadi Bapa itu? Tuhan juga, itulah Bapaknya Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Berapa Tuhan? Gini loh Kak. Aduh. Oh gini loh Kak. Ujung-ujungnya. Ya, bagaimana Dek? Sama Tuhan Yesus itu kan roh. Dia yang diutus ke bumi. Orang itu tetap satu. Oke. Bapa dengan Yesus tetap satu. Satu apa mereka? Ya satu badan gitu Kak. Berarti Bapa itu adalah manusia juga? Ya Bapa lah. Dia manusia bukan? Gini, gimana ya? Bingung kok kan Dek? Aku dan Bapa adalah satu, itu kata Yesus. Satu apa mereka? Ya satu badan orang itu, Pak. Satu badan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Yesus atau Bapa? Ya Yesus, Yesus. Yesus. Katanya mereka satu badan. Jadi dagingnya Bapa ini kemana? Ya. Tommy, mending kau nyebokin monyet aja Tommy, daripada pusing kau jawab mondar-mandir muter-muter nggak kelar-kelar. Bapa dengan Yesus adalah satu daging. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Yesus. Nah,
dagingnya Bapak kemana yang menempel di Bunda Maria? Yang menempel di Yesus itu kemana? Aku bingung. Mardi. Aku makan, aku ambil dengerin. Jangkrik. Dia bilang, aku bingung. Sekarang aku nanya enggak? Sekarang aku nanya ini. Aduh, tunggu dulu deh. Tunggu dulu deh. Kau bingung. Aku nanya. Si Muhammad itu Enggak, Bang Ucok. Dia bingung loh dengan Tuhan kalian. Konsep ketuhanan kalian dia sendiri aja bingung. Aku bingung katanya. Mari kita bingung. Muhammad itu. Aduh. Dek, jangan kau bertanya tentang Islam, Dek. Kenapa? Dengarkan. Islam itu jelas. Tuhannya satu. Namanya siapa, Nora? Diam dulu, Dek. Saya kasih tahu konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena kau sendiri aja udah ngaku bingung kau, Dek. Tuhan di dalam keislaman itu cuma satu. Di dalam surat Toha ayat 14. Allah tuh memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jelas. Apakah Allah kamu tuh berwujud, Nora? Allah itu kami nampak berwujud itu dari ciptaannya. Tetapi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat mencipta. Allah itu maha pencipta. Jadi tidak mungkin dia mau jadi ciptaan. Manusia itu berbatas. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia tidak bisa menggapai. Sekarang pertanyaan saya begini. Kalau Yesus memang Tuhan, berarti dia tuh memiliki sifat salah satunya maha melihat. Tuhan berwujud, tidak. Jadi bagaimana mungkin Bapa dan Yesus ini satu hakikat? Yesus manusia, yang satu ini adalah ilahi, Tuhan. Bagaimana mungkin mereka satu hakikat? Gitu Narasaon. Ya, kau aja bingung. Bapa dan Yesus satu daging. Terus waktu dilahirkan Bunda Maria, siapa yang dilahirkan? Bapa apa Yesus? Yesus. Nah, dagingnya Bapa kemana? Katanya satu daging. Bagaimana bisa membedakan dagingnya Bapa dengan dagingnya Yesus? Kan saya juga bingung. Evlogia. Ya, kenapa, Bu? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bu. Agama apa, Bang? Agama apa, Bang? Kristen, ekologi Kristen. Tambah pusing lagi nanti kan orang sama dia. Oke, Vincent. Halo Pak Pendeta. Selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Vincent tadi saya rasa udah menyimak ya. Iya, saya nyimak ketawaan Bu Nora tadi. Yes, karena dia tadi adik kita ini si Tommy, salah satu jemaatnya Pak Vincent mungkin mengatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu adalah satu daging. Makanya saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria ini daging mana? Daging Bapa apa daging Yesus? Karena mereka satu-satu daging. Seperti kayak orang yang kembar siam tuh, lengket tutup. Nah, ketika Bunda Maria melahirkan, yang dilahirkannya ini siapa? Yesus, daging Yesus apa dagingnya Bapa? Dia bilang dagingnya Yesus. Terus daging Bapa kemana? Saya juga bingung katanya. Dia bingung Pak Pendeta. Ternyata kalian punya cekokan itu tidak masuk otak dia. Itu loh.
sama saya. Yesus, aku dan Bapa adalah satu-satu apa ini? Satu dalam hakikat, Bu. Kenapa, Bu? Oke. Kenapa? Yesus hakikatnya apa? Ilahi. Yang dilahirkan Bunda Maria ilahi atau manusia? Dia tubuhnya tubuh manusia, roh ilahi. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa, Tuhan? Rohnya roh ilahi, tubuhnya manusia. Saya tanya hakikatnya yang dilahirkan Bunda Maria apa? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Aduh Pak, kau ngomong saya sudah sesak napas loh. Coba baguskan dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria di dalam Lukas 1:31 itu seorang anak. Saya tanya, seorang anak itu Tuhan atau dia Tuhan atau seorang manusia? Tubuhnya manusia, rohnya roh ilahi. Sudah jelas? Oke. Jelas. Ketika Yesus mati, roh ilahinya kemana? Roh ilahinya kembali Kembali ke siapa? tetap ada deh. Ada deh, tidak di mana kemana-mana. deh? Di mana deh adanya? Dia tidak kemana-mana. Dia tidak kemana-mana. Terus, kenapa dia bisa mati? Kemanusiaannya yang mati. Rohnya kemana? Rohnya rohnya tidak kemana-mana, Bu. Rohnya kemana? Rohnya tidak kemana-mana. Kemana dia rohnya? Kalau roh tidak ada di dalam jasad, di dalam tubuh, dia udah mati namanya. Ketika Rohnya Yesus nggak motong di kayu kemana-mana, salib, Bunda. Tadi dia Rohnya jawab kemana? rohnya nggak kemana-mana, nggak kemana. Berarti dia hidup, nggak mati. Oh, berarti dia hidup, nggak mati. Rohnya turun ke dalam apa? Kerajaan maut. Rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Oke, Kenapa? kerajaan maut itu apa? Kematian. Berarti roh Yesus ada di dalam kematian. Kematian itu kan tempatnya iblis, betul? Dia mengangkat orang-orang yang percaya bahwa Saya dia sudah bertanya, menang. di dalam kerajaan maut itu kan tempatnya iblis, betul? Betul. Ah, sekarang rohnya Yesus bersama-sama dengan roh iblis. Tidak bersama. Loh, tapi Tidak turun bersama. dalam kerajaan, turun dalam kerajaan maut. Turun dalam Tidak kerajaan maut. bersama-sama. Loh, ngapain Tidak dia turun dalam bersama-sama. kerajaan maut? Dengarkan. Dia Tidak turun dalam... bersama-sama. Pertanyaan Tidak saya, ngapain dia di bersama-sama. kerajaan maut? Ngapain dia di kerajaan maut? Dia mengangkat orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Berarti kerajaan maut itu adalah tempat iblis. Jangan kau bohongin saya. Pertanyaan saya, ngapa? Saya tidak bohong kepada Anda. Saya tidak membohongi Anda. Kembali saya tanya, boleh nggak saya tanya? Ini Boleh Jangan nggak saya tuh, Mas. tanya? Aduh. Saya bertanya, ngapain Yesus di dalam kerajaan maut bersama-sama dengan roh iblis? Tidak bersama-sama, dia menang atas kematian. Dia bangkit, Loh, menang atas kematian, dia mati juga. dia bangkit Telepon. pada hari yang ketiga. Ditelepon bom-bom. Udah ditelepon bom-bom. Angkat dulu telepon bom-bom. Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Ya, bagaimana, Bu? Iya, saya bertanya, Bapak dan Yesus ini satu apa? Ya, kalau di dalam kekristenan, Bapa dengan Yesus itu satu hakikat. Hakikat Hakikat sebagai sebagai apa, Pak? Allah. Sebagai Oke, Allah. oke. Yang Allah di bagian Yesus ini di bagian apanya? Ya, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Saya bertanya Pak, begini Pak. Yesus hakikatnya adalah manusia. Bapa hakikatnya adalah ilahi, betul? Yesus itu ketika dia menjadi manusia memiliki dwi natur. Sang ilahi Natur 100%. sebagai apa? Ilahi Oke. 100% dan manusia 100%. 100%. Oke. Ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan yang mana? Yang disalibkan itu adalah dia manusia yang seutuhnya. Oke.
sang ilahi 100% yang ada dalam diri Yesus kemana? Tidak kemana-mana. Jadi Bersama-sama. berdiam. Oh, bersama. Iya, Jadi iya. waktu Yesus disalibkan, ilahinya Dia ikut satu. disalibkan. Sudah menjadi satu. Waktu Yesus disalibkan, ilahinya disalibkan. Ilahinya ketika itu pergi kepada Bapa. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Itu kan doa Tanganmu. Yesus di atas kayu salib. Berarti ilahinya kembali ke Bapa. Berarti ilahinya Iya, ada iya. berapa? Ilahi ada berapa? Ilahi kembali kepada ilahi. Iya, iya. Keilahian. Ilahinya ada sebagai berapa? Iya, saya tanya. Ilahi di dalam diri Yesus satu. Satu. Pada waktu ilahi di dalam diri Yesus satu, masih ada nggak Tuhan yang ada, Bapaknya yang ada di sorga itu masih ada nggak? Masih, makanya ada Trinitas, Trinitarian itu ada kan istilah Bapa, Firman. Trinatarian cemana Trinatarian ini? Kau ini konsep ketuhanan kau udah lari-lari kemana Pak Pendeta? Hah? Pak Pen? Halo? Iya, sudah dijawab kan tadi. Oke. Pada waktu Yesus bangkit, itu roh keilahiannya datang lagi. Iya, datang. Siapa yang memberikan rohnya lagi? Tidak ada yang memberikan, dia datang sendiri. Oh, jadi datang sendiri. Roh datang. Yesus, Iya. aku mau masuk kau. Iya, dia maha kuasa. Masuklah katanya. Oh, begitu. Mm-mm. Oh, jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 katanya yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah Bapa. Gimana? Iya, betul. Loh, tapi katamu dia bangkit sendiri. Sekarang iya betul. Cemananya kau ini, Pak Pendeta? Kau nih gimana? Kau nih berkhotbah nih sama jemaat kau kayak begini ya cara berkhotbahmu ya? Iya, betul. Wih, sesat kali lah ya jemaatmu. Kamu yang sesat. Loh, memang sesat lah. Memang Sekarang kamu aku tanya sama sesat kau, kok. di mana Yesus Ya, mengajarkan Anda ada 3 Tuhan? Anda bertanya, Oh, Saya bertanya. Anda mengatakan Di saya mana sesat. datanya, Pak? Anda manusia Bapak seorang setan, pendeta, iblis, sesat Bapak Anda seorang ini. pendeta, Bapak lagi Anda ngomong bertanya, sama saya ibu menjawab, gembala Anda bagian mengatakan kedagingan. saya sesat. Kau memang Anda lah sesat. setan sebenarnya Di mana ini. datanya di sini Yesus di mana datanya Anda di sini? berpikir Yesus, saya ini orang kamu sesat memang seperti sesat. Anda. Kamu menyesatkan. Dengarkan. Kamu Di mana manusia datanya? iblis, kau ini perempuan Kau yang biadab iblis. kau. Kau penyembah iblis. Sesungguhnya Perempuan iblis lah yang biadab menjadi kau. bapamu. Bapamu itu iblis. Diskusi yang baik aja Pak Pendeta. Pak Iya, Pendeta kalau diskusi dia yang baik, baik. saya baik. Tapi Ya udah, kalau ya dia udah, buruk, teng 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 gertak-gertak sama teng saya, teng oh, teng teng jangan. teng teng teng, udah. Saya wasitnya. Janganlah kalau kau mau Saya gertak-gertak wasit. saya, siapa Anda? Saya wasit, dibilangin saya wasit kok. Diam. Diam, Pak Vincent, diam dulu. Saya tengahin. Oke, diskusi kita mulai kembali. Teng teng teng. Saya bertanya Sekarang sama begini. Pak Pendeta, diam dulu Bang F. Kok malah F Kenapa Logia saya yang katakan? ngomong? Ini Saya- Pak Vincent saya sama Bunda Nora ini dulu. Bang F, diam dulu. Saya bertanya sama Anda. Kalau memang Anda tidak mau dikatakan penyesat, ya. Kalau Anda tidak mau dikatakan penyesat, itu tertulis memang. Dikatakan, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, sesungguhnya dia itu adalah si penyesat. Kau tuh penyesat, tidak mau mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kau bilang manusia, kau bilang ilahi. Di mana Yesus dikatakan di sini ilahi? Tunjukkan datanya sama Kau saya di dalam biadab. Matius sampai Wahyu. Kau bertanya, Tunjukkan saya datanya menjawab, sama kau katakan saya sesat, kau Saya manusia tantang biadab Pak kau. Pendeta. Perempuan Mana jahanam datanya? neraka tempatmu. Kau. Marah-marah. Tak, Jangan mana marah-marah Pak datanya? Pendeta. Jangan marah-marah Pak. Ilahi. Anda bertanya, saya menjawab, Anda mengatakan saya sesat. Oke. Anda Ya, ingin memang kau saya sesat. menjawab sesuai dengan pikiranmu? Tidak mungkin. Tidak. Kau datang mengaku Yesus Anda sebagai Tuhan atau manusia? bertanya, saya menjawab sudah cukup. Kau datang. Kenapa Anda Kau mengatakan datang. saya sesat? Oke. Kau datang mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Jawab. Kau datang mengaku Yesus sebagai manusia apa Tuhan? Ayo. Kenapa? Kau datang Kenapa? mengaku Yesus sebagai manusia atau Tuhan? Saya sudah mengatakan tadi, Yesus Kristus itu 100% ilahi dan 100% manusia. Mana 100%-nya Tuhannya? Di mana tercatat? Di mana tercatat? Kenapa?
Apa? Di mana Apa? tercatat Pak Pendeta? Di mana tercatat? Jangan bertanya intimidasi seperti Pak itu. Pendeta, Bertanya bagaimana saya santai tidak aja, nggak mengatakan usah Anda itu intimidasi. sesat? Anda siapa Bagaimana loh? saya tidak mengatakan Anda Anda itu manusia sesat? biadab, Kalau kok Anda mau sendiri, intimidasi saya? dengar Pak Pendeta. Dengar Pak Pendeta, ya. Ini bukan mimbar kau yang bisa kau ajak kami untuk kau Juga bukan bodoh-bodohkan. polisi mau intimidasi saya di sini. Saya bertanggung jawab Anda atas bukan ucapan Bareskrim, saya. mau Saya intimidasi mengatakan saya. kalau kau sesat. Anda siapa loh Kenapa mau saya bertanya katakan? intimidasi Loh, saya? sekarang Santai tunjukkan aja datanya bertanya. sama saya. Nggak Oke, usah intimidasi. Di mana datanya kalau Yesus mengatakan dirinya 100% ilahi? Mana? Yang walaupun dalam rupa Allah. Saya tidak tanya rupa Allah gigi kiper kau itu tulisannya si Paulus. Ya yang lain aja jawab. Saya malas kalau pertanyaan seperti ini. Yang lain aja Bang Benika. Berarti kau menunjukkan bahwa memang kau pendeta yang mau menyesatkan jemaat-jemaatmu. Jangan di sini melakukan kebodohan. Ya? Yang bodoh itu kamu, Bu. Otakmu nggak sampai, Bu. Pendeta kamu itu sudah melakukan pembodohan. Tidak ada Otak data kau di juga dalam kitab sampai, kau. Bu. Makanya ada kamu data di dalam- bodoh. Saya Sampai-sampai tidak masuk mungkin bodoh. mualaf. Betul, memang saya bodoh. Makanya kamu Dulu saya mualaf, kamu bodoh. Memang bodoh saya dulu. Saya menyembah manusia yang ada nurutnya. Otakmu bodoh. Sekarang malah tambah bodoh. Tambah bodoh. Kau gigi kiper. Raja Saragi. Raja apa nih? Masuk. Masuk. Raja Nami. Bacalah. Iya. Raja kalian ini. Raja apa? Orang sudah. Raja Saragi. Siapa? Bukan, Raja, agama apa Raja. Bang? Agama Kristen. Silakan Bang. Di mana? Kita sapa dulu, sabar Bunda, sabar dulu. Sang legend Kristen apa Islam? Panggilan kedua. Panggilan kedua. Kamu Andreas, kau bodoh kau. Loh, kok marah-marah? Andreas bodoh kau. Loh, kok marah, Bang? Kau pura-pura nggak tahu kau. Siapa? Baru Udah, pura-pura nggak berlanjut, tahu udah, kau, jelasin. teman. Iya, siapa? Oh, ditanya siapa kok? Udah debat santai aja. Sabar. Iya, saya tanya Anda siapa? Saya nggak kenal. Sebentar, Bang Raja jangan ngatur Iya, kau saya. botol. Bang Raja jangan ngatur saya. Ini komal saya, Bang. Jangan ngatur gitu loh. Iya, botol Saya yang kamu. ngatur di sini. Legend. Shh. Kenapa kau bilang orang bodoh? Orang ditanya Ya memang baik-baik. botol biasa itu kalau diskusi dia tidak punya otak dia. Ya itu. kenapa kau Enggak, dia tanya. Anda Kristen atau Islam? Tinggal jawab, saya Kristen. Kenapa kau maki-maki orang? Kalau kau laki-laki open cam kau. Bajingan kau. Iya, ditanya baik-baik loh. Mau ya dijawab yang enak gitu loh. Kristen apa Islam? Anjing Nora. Aduh. Kok marah-marah? Kok marah-marah, Bang? Jangan Kalau kau kau bilang salah mamamu di kamu sini. apa kalian? Jangan Ya kau udah, bilang mama kau di sini. kau turun. Dah, kau turun nggak berbobot. Ditanya kok, Bang Tommy Kristen apa Islam? Bang Tommy? Udah. Dia Kristen. Tadi saya diskusi Oh, sama Kristen. dia, Bang. Oh, Kristen, oke. David. Handi Celebes Kristen apa Islam? Muslim bang. Oh, Muslim, baik. Nyimak di bawah dulu ya, Bang. Iya bang. Oke, Bang David, Muslim, Kristen. Shalom, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Oke. Silakan dilanjutkan dengan Pak Raja. Yang lain saya minta tolong Pak Tommy dan juga Aida yang baru datang apalagi ya. Aida minta tolong diem dulu, Bang David minta tolong diem dulu biar kesannya nggak terkesan keroyokan begitu ya. Selamat datang di klinik penyembuhan Oten. Passwordnya adalah Ardiansa Ganteng, keluar white coffee, tidak bikin kembung. Silakan. Passwordnya Aida. Saya aja man sama Bu Nora ya. Passwordnya dulu Ardiansa Ganteng, keluar white coffee, tidak bikin kembung. Silakan. Ardiasan ganteng, minum kopi nggak kembung. Oke, mantap. Oke, lanjut. Silakan. Dilanjutkan Bunda Nora dengan Pak Raja. Pak Aida diem dulu ya, gantian ya. Silakan, Aida.
Kau jawab pertanyaan saya yang tadi. Siapa? Si Raja kah? Siapa? Aida kah? Si Aida. Tadi Bang saya udah masuk. Aida Bang Raja. Gini Bunda Nora, tadi kan sudah saya masuk. Loh, satu-satu dulu, weh. Aida diem dulu, Raja dulu. Raja. Bang Raja dulu. Ini Kristen juga Bang Raja, Bang Aida. Santai ya. Tenang dulu ya. Oke. Silakan Bang Raja. Jadi sebenarnya Yesus itu hanyalah firman, tapi intinya adalah Bapa. Bapa itulah sumbernya semuanya. Dia itu firman yang menjadi manusia, yang menyatakan diri Allah. Begitu. Tapi dia pun berasal dari Allah itu dan Allah itu juga, sebab dia mengaku aku datang dan keluar dari Allah. Tapi kalau dipikir secara manusia, itu bukan kesempurnaan Allah lagi, sebab mereka sudah terpisah. Cuman bagian diri Allah itu sebelumnya. Maka dari itu di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, katanya. Begitu. Oke. Jadi kalau mereka bilang itu Allah ini apa, itu udah ngawur gitu. Oke. Jadi Begitu pemahamannya. jadi yang mengutus malaikat Gabriel ini Tuhan yang mana? Ya Allah itu. Bapak. Sang sumber itu intinya. Bapak. Ya. Oke. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria ini siapa? Firmannya yaitu Yesus yang keluar dari Bapa tadi. Bukan Allah Jadi yang seutuhnya hakikatnya, begitu. oke sebentar. Hakikatnya Yesus? Maksudnya gimana? Hakikat yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hakikatnya apa? Bagian diri Allah itu yang dilahirkan, yaitu sang firman tadi. Saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Manusia. Sebab Manusia. firman itu sudah menjadi manusia. Oke, sekarang sang firman itu yang berfirman itu hakikatnya apa? Ya Allah. Allah kelihatan tidak? Justru tak kelihatan, maka didatangkan Yesus. Firman Allah itu. Biar untuk kelihatan. menyatakan dirinya. Ya, bukan hanya itu tujuannya, baik ya, penebusan dosa juga. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Bapa juga ada di dalam diri Yesus? Tidak ada. Dia hanya firman Bapa. Berarti kan hanya maksudnya? firman yang keluar. Hanya firman yang Apa keluar arti? terus menjadi manusia. Kan sudah jelas di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan, dan firman itu adalah Allah. Artinya bukan sepenuhnya itu. Oleh karena itu dia bisa berdoa. Dia itu hanya bagian dari tubuh Allah itu. Jadi jangan salah paham dulu, begitulah ketuhanan kami Yesus. Bagian tubuh Allah bagaimana? Bagian tubuh Allah coba kasih tahu sama saya. Bagian tubuh Allah itu yang mana? Ya itu firman itu yang keluar dari Allah. Kan dia mengaku keluar dari Allah. Kalau keluar dari kita, berarti bagian diri kita. Jadi Berarti kalau seperti itu keluar Yesus dari itu. sebentar, keluar dari Bapa itu adalah Bapa itu juga. Iya, kan itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Oke, iya, ketika Tuhan berfirman menciptakan langit dengan bumi ini adalah Bapa itu juga. Yang menciptakan iya. Ketika firman itu menjadi langit dengan bumi, nggak apa-apa. Itu hasil dari firman itu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara berfirman. Tuhan menciptakan Yesus dengan cara berfirman, berkata, jadi maka Apa yang jadilah. Pertanyaan Ini. saya, langit dengan bumi dengan Yesus apa bedanya? Sama-sama dari firman. Emang pengertiannya itu Nora itu firman itu apa? Hanya sebatas perkataan kah? Loh, sekarang tunjukkan sama saya. Ini kitab kamu kan diterjemahkan LAI, landasannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Tunjukkan sama saya, menurut KBBI firman itu apa? Silakan. Kita di sini pakai data. Kosakata Indonesia kan terbatas. Kosakata Indonesia kan terbatas. Kalau dalam menurut istilah KBBI, Yunani, dengar dulu. Sebentar dulu, Bang. Jangan istilah menurut Yunani, Yunani, itu Bang. daya cipta, kecerdasan. Kitab kalian ini nggak memakai original Yunani.
sudah dilengsarkan sama LHI, makanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Menurut KBBI, firman itu artinya apa? KBBI, landasan yang dipakai oleh LHI itu adalah KBBI. Menurut KBBI, firman itu apa? Jawabannya Pak, Perkataan Tuhan. Iya, perkataan. Kalau hanya sebatas kamus bahasa Indonesia. Nah, jadi kamu pakai kamus apa? Kan kita menggunakan istilah yang intinya dari bahasa Yunani, kitab kami itu begitu. Oh, oke. Sekarang tunjukkan kamus bahasa Yunani. Firman itu apa? Ayo, silakan. Menurut pengetahuan kamu apa? Saya mau Loh, jangan dulu, baru sepengetahuan jawab. saya. Kitab saya Loh, itu berarti Al-Quran kamu- bahasa Arab. Loh, kamu yang membawa justru kamu kamus nggak Yunani. tahu. Dengar Jangan dulu, menangkis Raja. orang lain Raja. jika belum Bang tahu, Raja, biar- kita di sini kalau diskusi itu yang bagus lah, ya. Saya bertanya, menurut kamus Yunani yang kamu bawa bahasa Yunani, tunjukkan sama saya firman itu apa? Menurut kamus Yunani ya, saya kalau KBBI saya bisa tunjukkan firman itu adalah perkataan. Nah, kalau bahasa Yunaninya logos, logos itu apa? Logos. Logos itu kan pikiran, akal, ilmu, Tunjukkan sama saya, tunjukkan sama saya. kata, banyak artinya itu. Ya tunjukkan sama saya mana? Gak ada datanya. Bilang gak ada. Ya tinggal buka aja. Loh, kamu buka lah, Berarti kamu kamu yang kan membawa belum memahami. narasinya. Kamu membawa narasinya, Saya kamu tahu maksud tunjukkan kamu. datanya. Loh. Sekarang, oke. Sabar, Sekarang sabar. ketika Yesus- Tarik napas dulu Bunda. Tarik napas. Yohanes. Buang napas. Lanjut. Yohanes 17 nomor 8. Firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa lagi? Oke, saya balikkan dulu Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana kamu menafsirkan itu dengan akal kamu itu di Yohanes 1 ayat 1 itu? Coba dulu bacakan Gabrol. kalimatnya. Kok Ketika Gabrol? firman itu Kalimatnya sudah keluar jelas. dari mulut Tuhan, Jikalau hanya ketika itu, Tuhan- hanya kata-kata kan nggak nyambung. Dengar dulu saya, gantian Oke. kita. Jikalau dikatakan firman itu adalah Allah, sementara kamu tafsirkan tadi itu firman itu hanya di perkataan, mana kira-kira firman itu nyambung? adalah Allah? Siapa yang mengatakan itu? Kan ayat itu tertulis, nanti kamu bilang saya asumsi. Siapa yang mengatakan firman itu adalah Allah? Tertullianus. Kamu nggak tahu kan sejarahnya? Kamu nggak tahu kan? Ayo. Jadi aku udah dijelaskan kayak apapun sama kalian ini tetap berusaha menolaknya itu karena itu Oke, bukan iman sekarang kamu. begini. Coba kita Jadi wajar. lepaskan ya. Jadi kami Kita ini lepaskan maklum aja. Sebentar Bang Raja. Kita lepaskan dulu dari doktrin ya. Dari konsep apa? Kita lepaskan dulu. Sekarang saya tanya. Ketika kamu berkata-kata, kata yang keluar dari mulutmu itu apakah adalah kau? Ya jelas dong, masa orang lain? Soalnya itu kata-kata Oke. saya. Ketika kamu meludah, ludah yang keluar dari mulutmu itu apakah ludah itu adalah kau? Oh iya Ludah jelas itu tak dong. bisa didefinisikan dengan firman, salah. Oke, Jangan dicampur aduk. firman bisa dilihat nggak? Firman bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Bisa didengar? Bisa? Oke, ketika kamu kentut, kamu bisa lihat kentut nggak? Nggak bisa. Lanjut aja dulu. Bisa didengar, kentutmu bisa didengar nggak? Bisa. Nah, sekarang kentut yang keluar dari lubang apamu, itu adalah kau nggak? Belum tentu bisa kentut didengar kalau keluar air nggak didengar itu. Nah, jawablah itu. Enggak, pertanyaan saya, ketika apa sesuatu yang keluar dari dirimu, apakah itu kamu juga? Iya, sesuatu itu apa dulu? Kalau kotoran kan udah berbeda, nggak nyambung Sekarang begini, ceritanya. sekarang begini. orang Kamu, barat, saya tidak tahu di lamban. daerah mana. Saya tidak tahu di daerah mana. Kamu berbicara, saya tidak melihat kau. Saya hanya melihat foto profilmu. Raja kamu adalah nama kamu adalah Raja Nami. Ketika kamu bersuara, telinga saya mendengar. Apakah suara yang nyampe ke telinga saya itu adalah kau? Yes. Mana? Di mana? Ada kau di sini? Saya mau lihat dulu. Tunjukkan kau ada di sini. Kan itu berasal dari saya suara itu. Maka itu saya. Berasalnya betul. Pinter kamu. Kalau kamu tanya asal suaranya jelas. Itu dari kamu. Tapi ketika suara itu sudah keluar dari mulut kamu, nyampe ke telinga saya, apakah kamu berarti ada di telinga saya?
Cobalah pakai akal, bro. Iya. Ya Justru oke, karena semakin kita panas dengar. perdebatan kita, biar Benar ya. tap layar. Sabar. Kita sponsor dulu ya teman-teman. Ya kita sapa dulu, ada Bang Handi Cilebes, assalamualaikum. Ada Bang Fan, selamat malam. Bang Fan, selamat malam Bang. Kristen Bang. Ya, selamat malam. Oke, sabar ya Bang. Oke, kita cek dulu sponsor dulu ya. Ya, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan di-subscribe. Caranya adalah klik link yang ada di bio TikTok saya ini. Ya teman-teman, minta tolong, ada 53 mata menonton. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang mau menonton. Dan yang belum menonton silakan menonton di YouTube Bang Ardi kalau nggak keberatan. Kalau keberatan ya nggak ada masalah. Saya doakan semuanya semoga sehat selalu. Banyak lancar rezekinya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut perdiskusiannya. Klinik penyembuh oten. Passwordnya adalah Ardiansa ganteng. Luwak white coffee tidak bikin kembung. Lanjut. Coba Bang Raja, ketika Anda bersuara dari media handphone. Nah, suara Anda sampai ke telinga saya. Apakah berarti Anda ada di telinga saya? Karena kan sudah keluar dari dirimu. Yang keluar dari dirimu katanya adalah kamu. Nah, yang keluar dari dirimu sekarang adalah suara. Apakah suaramu nyampe ke telinga saya? Yes. Nah, apakah sekarang kamu ada di telinga saya? Jadi suara itu suara siapa menurutmu? Suara memang dari kau, Bang Raja. Sumber suara itu dari kau. Tapi ketika kau sudah ngomong, apakah ketika telinga saya mendengarkan suara kau ini, apakah berarti kau ini ada di telinga saya? Itu kan suara saya yang berasal dari saya. Iya, kan kau mengeluarkan suara. Nah, suara kau sampailah ke telinga saya. Saya mendengarkan suara kau. Tunggu dulu, jangan dengarkan. Kau yang dengarkan saya. Suara kau udah nyampe ke telinga saya, makanya saya bisa mendengarkan suara kau. Pertanyaannya, apakah suara yang keluar dari suara kau itu yang sudah nyampe ke telinga saya, apakah kau berarti juga ada di telinga saya? Iya kan di ayat 14 sudah dikatakan firman itu Di telah mana? menjadi Sekarang manusia. tunjukkan di telinga saya ini bahwa kau ada di sini. Itu logika manusia. Karena bagi manusia itu nggak mungkin bisa kayak semuanya gitu. gitu. Kau kan mengatakan firman itu Sekarang adalah begini, Allah. dengarkan. Jangan sekarang begini. Kau yang Dengarkan sekarang begitu, dulu. ya. Raja Nami, kau jelaskan sama saya. Ketika Ya, firman yang keluar ya, dari gantian mulut kita. Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Kau bilang yes. Nah, ketika kamu ngomong sama saya, apakah suara yang saya dengar itu adalah kau? Nah, kalau memang kau mengatakan ya, Ya, iyalah. suara itu adalah saya, tunjukkan sama saya di telinga saya ini di mana posisi kau sekarang berada. A, di dalam gendang, B, di dalam daun, C, atau di tengah-tengahnya. Tunjukkan sama saya. Iya, jawabannya itu gampang. Jangan Apa? setarakan dirimu dengan Allah. Itu. Jangan ketawa. Artinya kau samakan dirimu dengan Allah. Segala sesuatu mustahil bagimu. Saya Tapi bagi bertanya secara logika. Allah tiada yang mustahil. Paham? Bukan tidak Iya, ada mustahil. logikamu dengan yang saya logika tanya Allah secara lagi tembung. logika. Loh, kamu mengatakan Iya, firman itulah itu. secara logika. Loh, logikanya mana? Ketika firman yang Memang. keluar dari mulut Tuhan, firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah Tuhan itu juga. Nah, ketika kamu bersuara, Iya. suara yang keluar dari mulutmu nyampe ke telinga saya, apakah di dalam telinga saya ini ada kau? Kalau secara manusia memang nggak ada. Jadi kalau Tapi secara Tuhan bahasamu ada. ini ingin setara dengan Allah. Bahasamu ini ingin setara dengan Allah. Siapakah Anda sehingga menyelami kekuasaan Tuhan? Kau yang tidak gunakan ini, Bang Raja. Kau nggak gunakan akalmu. emang betul. Cuman apa bisa akal kita menyelami kekuasaan Allah? Bisa? Ini aja Bunda Nora, Jangan jangan dulu. dipaksa. Jangan Jawab dipaksa itu. orang berakal, jangan dipaksa. Nggak apa-apa, biarin aja. Ya, masuk sedikit ya, masuk sedikit. Gini Bang Raja, kalau Anda mengatakan manusia tidak bisa memahami konsep ketuhanan, berarti kesimpulannya Tuhan Anda telah gagal menciptakan Anda lengkap dengan perangkat yang disebut akal. Karena apa? Karena ternyata ciptaan Tuhan Anda yang bernama akal itu ternyata tidak mampu memahami bagaimana konsep ketuhanan itu sendiri. Gagal Tuhan Anda menciptakan Anda dengan akal. Gagal Bang. Gagal berarti Tuhan Bisa Anda. saya jawab? Nggak usah dijawab. Bisa saya jawab?
Nggak perlu dijawab, kan udah Jadi dibuktikan. Kan udah dibuktikan bahwasanya Tuhan Anda telah gagal menciptakan Anda sehingga Tuhan tidak mampu menciptakan akal yang notabene akal tersebut bisa memahami bagaimana konsep ketuhanan yang Dia ciptakan sendiri. Lanjut. Oke. Bang Ardiansa juga Sekarang saya salah. tanya balik. Waktu pencipta izin sebentar, dengar setengah dulu, detik. gantian. Sebentar, Bang Ardiansa juga keliru. Waktu penciptaan akal, memang ada orang tidak mendapat jatah akal. Jadi nggak tahu lah di antara kita di sini. Itu aja sih menurut saya. Ya, ya paman. Jadi sebenarnya udah fix ya, Bang Raja udah fix. Anda sendiri tadi mengatakan iya, memang tidak berakal. Abang sudah ngaku. Si Tommy pun tadi sudah ngaku Aku bahwa paham konsep maksudmu itu. sebentar Hanya dulu Bang. mencari kemenangan. Biar kita bisa bukan Bang, biar bisa kita cari ke yang lain lagi. Kalau hanya kita stake-nya di situ saja, tidak akan bagus yang namanya perdiskusian Bang. Betul. Jadi begini Bang Raja ya, Anda tuh ya sebenarnya tidak bisa menunjukkan konsep firman itu kepada kami. Sudah gugur. Anda tidak bisa membuktikan firman yang keluar, perkataan yang keluar dari mulut Bang Raja, itu adalah Bang Raja juga. Tunjukkan kepada saya di telinga mana. Kalau kau ada di sini gitu loh. Nggak bisa Bang. Si Tommy pun sudah mengakui ketika konsep ketuhanan dia itu gabrul. Dia mengakui, saya juga bingung Mbak katanya. Kami saksi semua. Tommy, Bang Raja sudah mengakui bahwa Enggak, saya agama enggak yang kalian mengakui anut itu. Kamu mengakui kamu tidak berakal Bang. Ada rekamannya Bang. Loh. Kamu mengaku kau tidak Anda berakal. itu ingin menyelami Biar kita kekuasaan lari ke si Tuhan. Aida. Saya mau lari ke si Aida. Jadi udah selesai fix bahwa Bang Raja sudah mengaku memang betul. Perkataan yang keluar dari diri saya Seakan-akan itu bukan akalmu sama dengan itu Allah. bukan saya. Gitu. Betul, Abang sudah Seakan-akan ngaku. akalmu sama dengan terima kasih atas kehadiran Bang Raja Nami. Mudah-mudahan Abang menggunakan akal walaupun sedikit saja ya Bang.